Selamat pagi, apa kabar sahabat Sonora Network? Pagi hari ini senang sekali sudah ketemu lagi dengan hari Rabu ya, pukul 7. Setiap hari Rabu, Sales Mastery and CEO Director Update with Eloisa Luhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group, kembali menyapa Anda pastinya. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi. Kenapa Pak Eloy? Oh iya. Oke, selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air. Dan Mbak Yulis, minggu lalu kita dipisahkan oleh jarak dan waktu juga. Betul Pak Eloy. Dan hari ini kita kembali bersama-sama lagi ya. Iya, dan pastinya. dengan sahabat kita tentunya. Iya, Mr. Anton. On the mix. Baik, jadi kita akan kembali menginspirasi Indonesia hari ini. Dan seperti biasa kita selalu berharap ya sahabat Sonora dalam keadaan baik dan teman-teman sales capai targetnya. Ini mungkin ada beberapa yang sekarang mulai deg-degan karena sudah bulan Maret ya. Trimester pertama ya. Masih semester pertama, tapi sejauh apakah pencapaian sales Anda? Dan kita harapkan yang kita lakukan setiap pagi ini di hari Rabu kita bisa memberikan inspirasi sehingga hasilnya menjadi luar biasa. Dan tentu kita selalu update ya kabar teman-teman kita ini. Betul, seperti biasa Anda bisa SMS ke 0812 112 9200 atau Anda bisa telepon kami loh ya di 021 633 7783 633 7783. Silakan Anda boleh sharing atau boleh juga mengungkapkan berapa level semangat Anda pagi hari ini, nggak masalah ya Pak Elo ya. Ya, kalau Anda di level 10, jadi itu nanti bisa memberikan semangat kepada teman-teman lain yang mungkin sedang mulai macet di perjalanan. Kalau Anda di level 2, ya siapa tahu nanti kita bisa bantu untuk meningkatkannya sampai level 9. Yes, dan pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Yes. Add value, not cost. Sell value, not price. Add value, not cost. Jadi kita berbicara mengenai bagaimana kita memberikan nilai tambah yang bermanfaat kepada konsumen dan kita bersaing itu tidak melalui harga ya, bukan persaingan harga, tetapi bersaing di dalam pemberian nilai manfaat. Iya, itu maksudnya begitu ya Pak Elo ya, dari tema kita keseluruhan. Tapi boleh kita review sedikit minggu lalu membahas tentang relationship ya Pak Elo ya. Jadi minggu lalu kita bersama dengan Mbak Lani ya. Dan kita berbicara mengenai relationship based selling. Ini adalah bagian dari konsep yang saya bangun sejak tahun 2010 yang berbicara mengenai Rave Sales Model, Relationship Based and Value Creation Model. Karena saya sangat percaya di dalam dunia penjualan ini berbicara mengenai dua hal saja, yaitu berbicara mengenai relationship based, bagaimana kita membangun hubungan baik dengan konsumen, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan value, kita memberikan pelayanan terbaik, kita memberikan hal-hal yang bermanfaat, nilai tambah kepada konsumen, dan ujungnya nanti adalah berbicara mengenai customer engagement. Nah, itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita mulai berbicara bahwa di dalam Rave Sales Model itu ada 2 C. C yang pertama adalah klik dan yang kedua adalah connect. Nah, di dalam sales process, bagi teman-teman yang sudah senior maupun junior lah ya, atau maksudnya yang baru mungkin 1-2 bulan masuk dalam dunia penjualan, pasti mengerti bahwa ada yang namanya sales process atau orang menyebutnya sales cycle. Di dalamnya itu berbicara mengenai leads and referrals ya, kita berbicara mengenai prospecting. Lalu di tahap yang ketiga biasanya kita berbicara mengenai rapport, building rapport, establishing rapport. Itu bukan report tapi rapport. Itu adalah membangun hubungan kedekatan dengan prospek atau konsumen. Nah, itulah yang saya sebut sebagai klik di dalam Rave Sales Model. Tetapi rapport tidak cukup. Bicara mengenai klik tidak cukup. Kita harus naik tingkat dan itu berbicara mengenai connect. Aktivitas itu berbicara mengenai ketika kita berhasil membangun hubungan kedekatan dengan konsumen. Now, kalau klik, itu kita sudah share sedikit minggu lalu, ada 10 hal yang kita lakukan supaya waktu bertemu dengan prospek, mereka menyukai kita. Ada yang namanya unsur likability. Oleh karena kalau saya tidak suka dengan Mbak Yulis sebagai seorang salesperson, maka itu menutup kemungkinan untuk bisa masuk di level connect. Nah, likability itu adalah disukain.
Nah, disukain ini menjadi pintu masuk. Oleh karena kalau saya suka pada Mbak Yulis, itu kemungkinannya saya akan memberikan Mbak Yulis kesempatan untuk sharing, kesempatan untuk berbicara. Nah, itu nanti yang masuk kepada connect. Dan kalau connect itu ada yang namanya ukuran untuk kita melihat saya udah connect belum dengan konsumen ini. Kalau kita misalnya sebagai seorang AE, account officer salah satu bank, atau relationship manager dari salah satu bank, atau medrep dari salah satu farmasi, itu kalau kita mau mengukur hubungan saya dengan nasabah ini masih di level klik atau di level connect, maka Jerry and Welly itu mereka menuliskan buku di dalam relationship selling and business, itu mereka memberikan 3 ukuran, dan saya merasa ini ukuran yang cukup baik ya. Mereka memberikan singkatan AIR, A-I-R. Jadi kalau air itu adalah udara, tetapi dalam bahasa Inggris mereka menggunakan itu sebagai singkatan. A itu adalah access. Jadi access itu maksudnya ketika saya mengenal orang bernama Pak Joko misalnya, kalau saya punya akses dengan beliau, saya bukan hanya punya nomor teleponnya, tetapi waktu saya telepon Dokter Joko ini, beliau akan mengangkat telepon saya dan akan berkata, wah Eloy apa kabar ya. Bahkan kalau beliau lagi praktek, beliau tidak bisa menerima telepon saya, dia akan menelpon saya kembali. Nah, itu access. Dan akses ini pun dia akan menelpon saya kembali bukan hanya ketika dia punya waktu luang. Kalau konsumen itu mau menelpon Anda kembali hanya pada saat dia punya waktu luang atau Anda mengejar-ngejar dia, itu belum punya akses. Oke, jadi akses itu adalah Anda sudah sampai pada hubungan tertentu di mana ketika ada miss call di handphonenya, dia akan berpikir, wah ini ada yang telepon, Eloy telepon, lalu dia telepon kembali. Jadi ada level pertemanan di sana, lebih daripada sekedar klik dan likability. Nah, setelah kita punya akses, kita bicara mengenai I. Ini berbicara mengenai impact. Nah, kita katakanlah saya dekat dengan si dokter ini atau nasabah tertentu, Ibu Maria misalnya. Dia sih telepon saya kembali, tetapi waktu berbicara mengenai produk bank yang saya punya, ternyata dia nggak pernah membeli tuh, nggak pernah investasi tuh, nggak pernah buka rekening tuh. Nah, ini berarti aksesnya ada, tapi impact-nya nggak ada. Nah, impact ini pun dimulai dari yang namanya adalah ketika saya memberikan beliau advice, ketika saya memberikan informasi mengenai produk-produk perbankan yang baru, beliau ini mau mendengarkan. Beliau ini menghargai informasi-informasi yang saya berikan. Itu impact. Dan yang terakhir adalah result. Nah, berbicara mengenai result, ini ketika akhirnya beliau buka rekening, kalau saya adalah seorang medrep, ketika dokter mau untuk kita tahu di Indonesia ini masih ada juga hubungan-hubungan yang antara medrep dengan dokter-dokter tertentu, tidak semua, yang ternyata tidak hanya berbicara mengenai profesionalisme produk dari farmasi tertentu, tetapi ini kita berbicara mengenai tanpa semua itu, si dokter ini mau untuk menggunakan obat kita untuk diberikan resep kepada pasien-pasiennya. Nah, itu namanya AIR. Jadi minggu lalu kita sudah berbicara mengenai ini. Jadi sahabat Sonora, dimanapun Anda berada saat ini, Anda mesti memikirkan dari 20, let's say, nasabah Anda, atau 20 rumah sakit, atau 20 dokter yang menjadi itu target pasar Anda di lokasi Anda masing-masing. Pertanyaannya adalah, berapa orang dokter atau berapa orang nasabah, dan termasuk di industri yang lain juga, Anda pikirkan yang hubungan Anda itu bukan cuma sekedar klik lagi, tetapi sudah di level konektivitasnya tinggi sekali, di mana Anda punya AIR tadi. Jadi ada access, ada impact-nya, dan ada results-nya. Nah, untuk sampai ke sana, maka kita berbicara mengenai yang namanya adalah piramida di dalam hubungan. Nah, kita tidak langsung, Mbak Yulis, muncul di level AIR ini. Atau di dalam, di dalam banyak buku-buku juga, kita melihat bahwa mereka berbicara mengenai itu piramida-piramida ini. Misalnya dimulai daripada
awalnya kita nggak kenal, tapi kan karena prospecting akhirnya kita kenal. Akhirnya mereka mengenal nama kita. Akhirnya yang ketiga mereka menyukai kita. Akhirnya kita mulai berteman dengan mereka. Mereka mulai menghargai, dan yang paling terakhir adalah mereka treasures our relationships. Itu apa? Itu berbicara mereka menghargai hubungan-hubungan ini. Nah, untuk sampai di sana minggu lalu kita sudah bahas mengenai tadi itu. Ini berbicara mengenai waktu. Nah, ini tantangannya Mbak Yulis. Untuk naik dari level klik ke level connect, maka yang kita butuhkan adalah waktu. Yang mana semua kita lah, khususnya di kota besar ya, di mana kita begitu sibuk ya, semua teman-teman sales sibuk, apalagi teman-teman sales yang menjadi AE di salah satu asuransi misalnya, yang sekarang ini harus menjalankan dari A sampai Z, mulai daripada mengumpulkan data leads-nya masing-masing, database-nya, prospecting, sampai nanti presentasi, sampai nanti handle objections, sampai juga mesti menjalankan customer relationship management-nya sendiri, membangun hubungan sendiri. Jadi memang ini challenging. Nah, challenging-nya adalah bahwa ya tadi itu waktunya menjadi sedikit. Tetapi kita perlu sampaikan kepada sahabat Sonora, bagi teman-teman yang pada akhirnya tuh pingin suatu hari nanti disebut sebagai the ultimate sales warrior, yang pernah kita bahas 1 bulan yang lalu, itu adalah tingkat kasta tertinggi di dalam dunia penjualan. Jadi ini adalah tingkat tertinggi. Ini mungkin kalau jenderal sudah jenderal, mungkin malah sudah sampai bintang 5 ini. The ultimate sales warrior. Ini adalah orang-orang sales yang pada akhirnya Anda tidak lagi bekerja untuk mengejar-ngejar target. Anda tidak lagi sibuk untuk meminta-minta referensi. Brand Anda, nama Anda itu sudah begitu besarnya, begitu banyak orang yang mengenal Anda, dan akhirnya justru mereka mencari dan mereka mereferensikan Anda ke berbagai target pasar Anda yang lain. Nah, kalau Anda mau sampai di kasta tertinggi itu, maka kita nggak boleh post di level klik. Walaupun saya sangat percaya Mbak Yulis, banyak teman-teman sales juga yang level kliknya aja payah sekali. Oh, ini yang perlu kita berikan vitamin ya. Tapi kita harus break dulu Pak Eloy. Siap. Dan kita akan lanjutkan lagi. Jangan lupa SMS Anda masih kami nantikan. Ada buku juga ya kita bagikan. Pastinya. Jadi kalau Anda mau buku Pak Eloy, kisah anak ajaib. Betul. Karena Pak Eloy ini anak ajaib. Betul. Semua kita ajaib sebetulnya. Dari pedalaman Nias ke panggung dunia ya Pak Eloy. Betul. Luar biasa, ditulis oleh Albertine Endah. Based on true story. Luar biasa. Silakan Anda bisa SMS ke 0812 112 9200 atau bisa telepon ke 021 633 7783. Stay tuned with us, Sonora Network. Sales Mastery and CEO Director Update bersama Eloisa Luhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant from Capstone Group, masih Anda ikuti di Sonora Network. Pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk Pak Eloy dari Twitter @sonorafm92 dan juga SMS 0812 112 9200. Silakan Anda kirimkan SMS dan pertanyaan Anda ya, atau Anda bisa telepon juga di 0216337783. Seperti biasa kita akan bagikan buku kisah perjalanan Pak Eloy ya, dari pedalaman Nias ke panggung dunia, ditulis oleh Albertine Endah. Baik Pak Eloy, kita lanjutkan lagi bagaimana untuk menaikkan level dari klik ke connect ya. Bahkan kalau dari level klik aja udah berantakan, gimana untuk menuju ke level connect Pak Eloy? Persis. Ya itu ya, makanya apa yang kita lakukan setiap hari Rabu pagi ini bisa memberikan inspirasi ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk naik tingkat itu. Ini tentu saja berbicara mengenai yang pertama adalah your mindset. Mindset itu adalah tentang bagaimana pandangan Anda mengenai diri sendiri dan tentang orang lain, nasabah Anda. Yang kedua adalah bagaimana Anda mengenal nasabah Anda dengan baik, dan yang terakhir adalah apa yang Anda lakukan dengan pengetahuan atau informasi itu. Contoh, Mbak Yulis ini akan punya suami ya yang baik sekali pastinya. Karena kelihatan dari wajah istri itu, kelihatan apakah suaminya orang baik atau tidak ya. Terpancar ya. Terpancar. Wajah istri itu adalah cerminan dari perlakuan suami di rumah.
Jadi, tapi gini Mbak Yulis, itu sudah menikah selama 5 tahun bahkan 10 tahun pun, belum tentu seorang istri atau suami mengenal betul apa yang betul-betul disukain atau dihargai oleh pasangannya. Contoh, kalau Mbak Yulis bertanya kepada saya, istri saya Kim, itu apa sih yang paling dia treasures, yang paling dia hargai di muka bumi ini? Tidak semua orang loh yang bisa menjawab dalam waktu cepat 3 hal yang pasangan saya itu paling hargai, 3 hal yang pasangan saya itu paling sukain, 3 hal yang pasangan saya itu paling tidak sukain. Nah, padahal itulah yang dituntut untuk berbicara mengenai konektivitas tadi. Anda mesti bisa menjawab itu kalau saya bertanya. Ketika Anda mengatakan saya dekat dengan Pak Anton, saya dekat dengan Ibu Maria, saya akan bertanya, yang paling disukai oleh Ibu Maria apa? Nah, itu berbicara mengenai knowing your customer. Kenapa ini penting? Karena ini yang menjadi modal ketika nanti kita berkata compete through value, not price. Berkompetisi itu melalui pemberian nilai tambah. Bagaimana Anda bisa memberikan nilai tambah jika Anda bahkan tidak mengerti dan tidak mengenal konsumen Anda atau nasabah Anda dengan baik? Jadi inti daripada knowing your customer itu nanti ujungnya adalah yang menjadi tema kita hari ini. Berbicara mengenai add value, not cost. Sell value, not price. Now, jadi setelah Anda mengerti, let's say, Bu Maria ini sukanya masak, maka pertanyaan berikutnya adalah, what have you done with it? Apa yang Anda lakukan dengan informasi itu? Jadi, knowing something is one thing. Mengenal itu baik. Tetapi kalau Anda tidak melakukan sesuatu terhadap pengetahuan itu, maka menjadi tidak ada artinya. Kalau Anda tahu bahwa Ibu Maria suka masak, selama 1 tahun terakhir, pernahkah Anda mengirimkan dia misalnya artikel tentang masak-memasak atau memberikan beliau ini panci satu resep? Bagus. Ya, panci. ya. Suka kalau yang suka masak tuh Pak Eloy. Iya, bagus. Benar, panci yang bagus ya. Nah, itu berbicara bagaimana kita bisa naik daripada piramida yang paling bawah sampai kepada paling atas, dan di situ kita ada konektivitasnya. Nah, kita mau lanjut sedikit dari apa yang sudah kita bahas itu. Sekarang kita berbicara mengenai value. Dengan asumsi Anda sudah tahu sesuatu mengenai si konsumen ini. Dan tadi saya sudah berkata, challenge-nya, tantangannya adalah mengenai waktu. Bapak dan Ibu, kalau klien Anda terlalu banyak, maka tidak ada cara lain kecuali Anda menggunakan minimal hukum Pareto. Hukum Pareto itu adalah dari 100 konsumen, nasabah Anda, maka Anda mesti memasukkan mereka ke dalam kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi kuadran 1 ini adalah konsumen yang untungnya besar, dan gampang untuk dipuaskan. Fokus pada orang-orang ini. Dari 100 nasabah ada nggak? Ada, tapi banyak nggak? Mungkin cuma 1-2. Jadi mereka itu bertransaksi dengan Anda dalam jumlah yang banyak dan frekuensi yang sering. Dan mereka itu tidak terlalu demanding. Mereka orang-orang yang mudah dipuaskan. Jarang ada, tapi sekali Anda ketemu orang seperti ini, waduh, Anda beruntung sekali. Nah, kuadran yang kedua adalah ini nasabah-nasabah yang juga transaksinya banyak, tetapi memang agak demanding. Misalnya dalam perjalanan ke airport, mereka ternyata ketinggalan barang di rumah, mereka bisa calling Anda loh, meminta supaya Anda ke rumah, ambil barangnya, bawa ke airport. Bisa jadi, ketika mereka mau liburan, itu visa anaknya belum diurus, dia bisa minta Anda untuk ngurus visa anaknya loh. Tapi, apakah mereka memberikan keuntungan besar? Definitely. Jadi fokus pada 2 kuadran ini. Nah, kuadran yang ketiga juga ini banyak. Ini adalah yang namanya itu mereka jarang transaksi. Kalaupun transaksi juga tidak terlalu banyak, tetapi mudah dipuaskan. Nah, Anda juga kalau sisa waktu ada nih, coba pertahankan ini juga. Tetapi yang paling terakhir, paling bontot adalah, ini adalah customer-customer yang transaksinya sedikit, kalau juga transaksi minim sekali, tapi nuntutnya, bawelnya luar biasa. Now, saya usulkan kuadran yang terakhir ini silakan biarkan saja dilayani oleh kompetitor-kompetitor Anda. Jadi Anda fokus pada 1-2, kalau ada sisa waktu kembali pada 1-2. Kalau ada sisa waktu, sisa 1-2 lagi. Kalau masih ada sisa waktu juga, maka Anda bicara dan Anda layani kuadran yang ketiga. Kenapa? Karena kuadran ketiga Anda mesti memperhatikan 2 hal. Yang pertama adalah mungkin sekarang dia masih kecil, tetapi lihat, mungkin dalam waktu 2, 3, 5 tahun ke depan dia besar. Anda pertahankan hubungannya dari sekarang.
Oke, yang kedua adalah mungkin dia adalah perusahaan kecil, tetapi dia punya network, punya kenalan yang banyak, sehingga mereka bisa mereferensikan Anda ke teman-temannya. Juga pertahankan ini. Namun bagaimanapun, karena waktu hanya 24 jam dalam sehari, Anda tidak bisa melayani semuanya dengan sama baik. Itulah sebab kita masih berbicara mengenai hukum Pareto. Itu berbicara mengenai waktu. But there is no tidak ada cara instan untuk membangun konektivitas dengan klien. Harus Anda memberikan waktu. Kenapa? Karena the more time you spend together, semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersama, semakin besarlah kemungkinan si konsumen mengenal Anda. Dan semakin besar juga Anda mengenal konsumen Anda. Apa yang dikenal yang tadi itu? Apa sih yang dia suka? Yes. Apa sih masalah-masalah dalam bisnisnya? Apa sih cita-citanya ke depan? Nah, semua ini menjadi pembeda Anda nanti dengan si kompetitor. Karena kompetitor tidak mengenal informasi ini, mereka tidak bisa customize. Karena mereka tidak bisa customize, Anda adalah yang terbaik di dalam memberikan value kepada customer Anda. Oke, kita harus break kembali. Mantap. Terima kasih Bu Ani di Bali. Semangat saya hari ini level 100. Wow. Selamat ya Bu, luar biasa ini. Kalau ingin semangat saya seperti Pak Eloy, gimana caranya ya? Keep tune in aja setiap hari Rabu pagi. Pasti akan ketepa nanti. Kita akan kembali setelah yang berikut. Stay tuned with us, Sonora Network. Sales Master and CEO Director Update with Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator. Tapi Pak Eloy, kalau membahas mengenai topik kita add value not cost, sell value not price, artinya kita harus juga menjadi sales yang bukan hanya pintar jualan tapi juga secara intelijensi. Menurut Pak Ted Fook nih di men-tweet katanya, menurut saya itu perlu loh Pak Eloy. Oh ya, betul sekali, betul sekali. Justru ya, untuk sampai di kan ujungnya itu kita mau capai tahta tertinggi tadi itu ya, di ultimate sales warrior. Betul Pak. Jadi intelijensi itu penting, tetapi tidak cukup karena banyak orang intelijensinya tinggi belum tentu juga bisa berhasil ya. Iya. Gimana? Ada yang telepon ya? Iya, Pak Hadi di Cibubur sudah menghubungi kami. Selamat pagi, Pak Hadi. Pagi. Selamat pagi Pak Hadi. Iya, silakan Pak Hadi. Iya, silakan Pak. Ya, tadi saya mendengar mengenai Pareto, hukum Pareto dari Pak Eloy gitu kan? Iya Pak. Halo? Iya Pak, silakan Pak. Nah, apakah kalau misalnya key account itu termasuk nggak Pak? Key account yang disebut key account itu yang memberikan keuntungan itu, misalnya kita ada 10 yang bagus gitu kan dalam hal memberikan kontribusi, tapi masalahnya juga banyak nih, tapi mereka termasuk kontribusi dan mungkin yang diskon segala macam. Apakah itu bisa dikategorikan 1 apa 2 gitu Pak? Baik. Gimana Pak? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi, nanti akan dijawab ya Pak Hadi. Ya, thank you Pak. Thank you. Ini bagus sekali pertanyaannya Pak Hadi. Jadi Bapak yang menentukan sebetulnya ya. Key account sudah jelas itu seharusnya masuk di kuadran pertama dan yang kedua ya, namanya aja key account. Waktu Bapak menentukan ini menjadi key account, maka pastikan Bapak ada syarat-syarat tertentu untuk dikelompokkan menjadi account yang memang mau diprioritaskan begitu ya. Dan tentu Pak, kalau mereka menjadi key account, biasanya mereka juga di kuadran kedua yang paling banyak, demanding sekali. Kenapa? Karena they spend a lot. Mereka kontribusikan besar ke perusahaan Bapak, sehingga mereka juga minta dilayani berbeda ya. Jadi apakah mereka masuk? Definitely. Jadi tinggal syarat-syarat apakah yang Bapak gunakan untuk menentukan si Ibu Desi masuk ke kuadran pertama, si Ibu Nita masuk ke kuadran kedua, si Pak Joni masuk ke kuadran kedua. Bapak dan tim tentu mempunyai syarat-syaratnya. Tetapi betul bahwa semakin besar isi seseorang, kalau kita berbicara mengenai bank, tentu saja dia akan meminta banyak. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi semakin besar uang yang diinvestasikan di sana, dia akan pikirin itu siang dan malam. Jadi of course they will demand, mereka akan meminta begitu banyak. Jadi tinggal bagaimana tim Bapak itu
mengelola semua ini. Nah, bicara mengenai mereka minta diskon, ini penting sekali karena ini ada hubungannya dengan value. Maka kita lanjutkan Mbak Yulis dengan saya memunculkan dulu kesimpulan yang pertama dari pembahasan kita yang pertama ini di hari ini mengenai value. Saya akan berbicara begini, a product only cost too much. Atau juga service only cost too much if the customer believe its value is below its price. Saya ulang ini. A product or a service only cost too much if the customer believe its value is below its price. Dalam bahasa Indonesianya kira-kira yang namanya sebuah barang, Mbak Yulis, atau namanya jasa, itu dianggap terlalu mahal oleh konsumen. Dianggap terlalu mahal oleh konsumen pada saat dia merasa bahwa manfaat produk ini itu atau jasa ini itu lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Oke, jadi satu produk atau jasa tertentu dianggap terlalu mahal jikalau konsumen atau si prospek atau si nasabah ini merasa value-nya, nilai manfaatnya, keuntungan yang didapat itu lebih rendah dibandingkan biaya yang diberikan. Nah, biaya tidak hanya selalu berbicara mengenai harga. Biaya berbicara mengenai berapa banyak waktu yang diberikan untuk mendapatkan informasi tentang produk itu. Nah, itulah sebab sebetulnya waktu kita berbicara mengenai value, kita berbicara mengenai winning the mind of your customer. Karena ini berbicara mengenai persepsi. Ini berbicara mengenai harapan-harapan dari konsumen. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat Sonora ya, coba kalau kita berbicara mengenai winning the mind of consumer dan nanti kita hubungkan dengan diskon yang Pak Hadi tadi sampaikan. Berapa banyak di antara sahabat Sonora yang pernah mendengarkan kalimat-kalimat seperti, wah, harga kamu terlalu tinggi, atau wah, ini sih di luar budget kami dah, ya. Atau bahkan mungkin ada yang ngomong, maaf ya, kompetitor Anda itu, dan bahkan mereka menyebut nama kompetitornya itu memberikan penawaran yang lebih murah dari Anda, ya. Atau tolong dong diskon lagi, tambah 10% lagi deh. Kan kita kan belinya sering nih. Kita kan belinya banyak. Lalu sampai ada misalnya ngomong begini, ya. Kita itu ya perusahaan besar loh. Kita punya banyak anak perusahaan, ya. Kalau kamu berhasil masuk ke kita nih, itu menjadi pintu untuk masuk ke ratusan anak perusahaan kita yang lain. Dan ngomong-ngomong Mbak Yulis, di luar sana ada kelas-kelas mengenai negosiasi, di mana orang-orang yang khususnya kalau kita berbicara B2B gitu ya. Jadi ada teman-teman yang sales menjual kepada perusahaan lain. Itu ada orang-orang purchasing di situ yang mereka itu dilatih untuk apa? Untuk negosiasi harga. Jadi waktu Anda datang dan presentasi, sudahlah pasti saja mereka akan nego. Masalahnya ini menyedihkan sekali. Ada beberapa teman-teman salesman yang mereka mengaku di training-training kami ini mengenai sales ini. Ada yang mengakui bahwa memang senjata utama mereka salah satunya adalah diskon. Kenapa saya ini bilang menyedihkan? Karena kalau Anda berperang dengan apa itu, senjata utama adalah diskon, Anda nggak akan mungkin bisa berhasil sudah. Kenapa? Karena seharusnya Anda belajar untuk compete with the value you provide, not with the price. Oleh karena apa? Kalau kita berbicara mengenai banting-banting harga segala macam nih, nggak ada ujungnya Mbak Yulis. Nah, ini adalah salah satu konsumen yang cerita. Dia itu lagi bangun rumah tahun lalu, ya, dan ini rumah cukup bagus lah, dan dia juga mau mengisi rumah ini dengan barang-barang yang bagus, ya. Jadi akhirnya dia carilah supplier tertentu, dan dia bertemu beberapa salesman, mereka presentasi, lalu dia suka dengan beberapa barang yang ditawarkan oleh seorang salesman tertentu. Lalu kemudian dia telepon dan mereka bertemu. Yang menarik adalah dia bahkan belum minta diskon, si salesman ini datang lalu senyum-senyum setelah ngomong sekitar 2-3 menit. Lalu ngomong begini, Pak, kalau Bapak jadi dengan kita, saya berikan Pak diskon 10%. Nah, kenapa saya ini menyedihkan? Oleh karena ini adalah seorang salesman yang menurut saya junior. Kalau dia seorang senior dan yang kita mengatakan itu the ultimate sales warrior, dia nggak akan muncul dengan kalimat ini. Oleh karena apa? Seandainya saja dia tahu customernya dengan baik, prospeknya dengan baik, sebetulnya harusnya dia bertanya hal-hal yang berhubungan dengan value. Nah, akhirnya teman saya ini ngomong dan ujung-ujungnya mereka putus di mana? Diskon 30%. Padahal teman saya ini ngomong, kalau saja pun dia tidak berikan diskonnya, saya masih mau beli loh.
Sial dong itu namanya. Waduh, jadi nah itulah, jadi teman-teman, jadi kenapa kita mesti berbicara mengenai value? Ini karena kita berbicara yang tadi kesimpulan saya mengatakan itu, a product or a service is too much. Kalau sampai si customer merasa value, nilai tambah, manfaat dari produk atau jasa itu, nilainya itu lebih rendah daripada biaya yang diberikan. So, kuncinya apa? Kuncinya justru adalah bagaimana kita menjelaskan value kita ini dan masuk dalam hati pikiran prospek kita, sehingga akhirnya dia menghargai value yang kita berikan, dan ujungnya nanti harga tidak lagi menjadi masalah yang terlalu besar. Baik, Ibu Nita, selamat pagi. Saya selalu terinspirasi dengan semangat dan talkshow-nya Pak Eloy. Full energi dan sangat edukatif. Wow, bagaimana tapi ini mengubah mindset kita agar kita yakin kita bisa jadi yang terbaik dan handal. Very good. Ibu, saya percaya kalimat ini ya. Kesuksesan dan kebahagiaan selalu dimulai dari satu kata dan satu langkah pertama. Saya ulang ya Bu ya. Kesuksesan dan kebahagiaan dari dulu, sekarang, dan selamanya di kolong langit ini dimanapun. Kesuksesan dan kebahagiaan selalu dimulai dari satu langkah dan satu kata pertama. Langkah dan kata itu adalah bernama pilihan. Pilihan. Jadi Ibu kalau bertanya bagaimana supaya kita bisa selalu percaya, bisa pede, bisa berhasil, mulailah hari ini untuk mengatakan, saya memilih hari ini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi Ibu putuskan dulu itu, lalu ya pasti harus baca, harus dengarkan kita setiap hari Rabu, dan tentu talkshow yang lain. Tapi mulai dulu dari pilihan itu, I wanna be the best in my field, yang terbaik dalam industri saya. Kalau Ibu adalah seorang salesperson di perbankan atau di industri manapun, putuskan pagi ini untuk menjadi yang terbaik, karena itu akan membuat memunculkan motivasi di dalam diri. Motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam, dan itu akan muncul ketika Anda mengambil langkah pertama, dan itu adalah memilih menjadi yang terbaik. Yes, be the best. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali Anda ikuti Sales Mastery and CEO Director Update with Eloiza Luhu, the one and only Theocentric Motivator. Terima kasih Putra di Bali sudah men-tweet. Awalnya level semangat ada di level 9,5. Beberapa menit kemudian setelah mendengarkan kita berbicara, naik ke level 10,5. Terima kasih ya Pak Putra ya. Dan juga terima kasih untuk Pak Benny Dio. Selamat pagi, Profisia Teolog Motivator. Pencerahan adalah awal perubahan lebih baik. Kemudian yang selalu mendengarkan acara kita pagi hari ini, Mas Beben Jess, selamat pagi. Wah, thank you Mas, luar biasa sekali. Pasti sedang mendengarkan kita nih. Iya, thank you. Kemudian ada Pak Andrew di Jakarta Barat. Mau tanya katanya Pak Eloy, bagaimana dengan purchasing yang suka titip harga ke sales? Satu sisi harga jual kan jadi terkesan mahal, satu sisi lagi kalau mempertahankan harga, tetap keuntungan perusahaan jadi kepotong. Bagaimana baiknya nih Pak? Betul Pak. Ini realitanya Mbak Yulis, beginilah keadaan di pasar ya. Jadi yang pertama dari saya Pak Andrew, ya menjalani saja ya, selama itu Bapak merasa hati nurani Bapak tidak dibuat gelisah setiap hari, ya jalanin ya, selama memang itu win-win. Tetapi saya mau memberikan kemungkinan yang kedua ya. Bapak usahakan juga selama Bapak masih hubungan dengan si purchasing manager ini, untuk Bapak bisa ada waktu untuk bisa ada akses ke decision maker di atasnya. Kenapa? Karena ketika Bapak ada hubungan baik dengan atasan beliau, itu nanti bisa ada kemungkinan tidak ada lagi titip-titip harga. Tetapi saya tahu Bapak dikejar untuk tutup target. Bapak dikejar untuk omset bulanan dan tahunannya. Sehingga realita di lapangan, saya tidak mengatakan ini boleh atau tidak boleh. Ini berbicara mengenai hati nurani masing-masing. Tapi saya memang tahu di pasar terjadi yang beginian. Jadi ya Pak,
Bapak yang memutuskan. Kalau memang Bapak masih mau menjalaninya, saya, do it ya. Selama masih win-win, silakan saja. Tetapi kalau hati Bapak sudah gelisah dan Bapak tidak mau begini terus gitu ya. Dan akhirnya Bapak juga mengatakan keuntungan perusahaan kan kepotong. Definitely, pasti. Salah satu jalannya adalah ya bangun hubungan akses ke posisi yang di atasnya. Bagaimana caranya? Sebagai seorang businessman yang hebat, sebagai seorang The Ultimate Sales Warrior, Bapak akan menemukan caranya. Oke. Ya. Baik, kita menuju Mampang, Mbak Siska. Selamat pagi. Sebagai sales supervisor, manager, dan juga sales trainer company ya. Poin penting apa yang harus saya sampaikan bagi para sales pemula, Pak Eloy? Saya sampaikan kalimatnya ya. Bahwa namanya sales itu berbicara mengenai dua kata. Kata yang pertama adalah giving, kata yang kedua adalah serving. Nanti kalau berbicara mengenai yang namanya keuntungan, itu adalah hasil daripada dua kata pertama. Jadi selling is about giving and serving, profit is a byproduct. Memberi dan melayani, yang namanya profit itu nanti akan datang sebagai akibatnya. Itulah sebab kalau ibu, ini ibu kan ya? Dari Ibu Siska. Ibu Siska. Jadi kalau ibu memberikan briefing kepada anak buah ibu, tim sales ibu, maka tolong sampaikan itu. Mari hari ini kita memberi dan melayani dengan sebaik-baiknya, dan percayalah profit akan datang sebagai akibatnya. Dan yang namanya orang sales yang berhasil, ketika mereka bangun pagi, mereka tidak bertanya kami akan jualan kepada siapa hari ini. Justru mereka bertanya, saya akan menolong siapa hari ini. Nah, ini adalah inti daripada value creation selling. Now, value creation selling, Ibu Siska, berbicara mengenai customer centric solution. Dan ini bukan hanya lip service saja. Karena kalau kita lihat 50 tahun yang lalu, itu ada konsep sales yang berbicara mengenai hard selling. Waktu itu kan kompetisi tidak segila hari ini. Bisa jadi ada perusahaan satu-satunya di pasar yang memberikan produk atau jasa tertentu. Sehingga hard selling saja tidak ada hubungan baik dan tidak memerlukan berpikir mengenai nilai tambah. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang memberikan barang dan jasa itu. Tapi 20 tahun yang lalu, kita mulai melihat produk apa sih yang tidak ada kompetisi di pasar, maka muncullah consultative selling. Now, consultative selling juga berbicara mengenai apa? Bicara mengenai hubungan, building rapport, dan juga berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai memberikan yang terbaik kepada konsumen. Namun, kalau ibu berbicara dan mempelajari konsep consultative selling, saya sampai pada satu kesimpulan. Consultative selling, sehebat-hebatnya dan sebaik-baiknya, sebetulnya spirit dan motivasi di belakang konsep ini masih berbicara mengenai me. Fokus. Apa itu? Sebagai seorang salesperson, saya harus capai target. Bahwa nanti saya kelihatan baik-baik di depan konsumen, itu hanya taktik. Maka muncul NLP, bahkan muncul hypno selling. Kalau tidak hati-hati, sebetulnya ini semua berakhir dengan tipu-tipu saja. Oke, jadi berbicara mengenai selling, ini adalah orang-orang yang merasa terpanggil di dalam kita berbicara mengenai kerja bagian dari ibadahnya. Bahwa ketika dia mengatakan saya mau jual asuransi, saya mau jual mobil, saya mau jual apapun, ini adalah karena saya percaya produk ini akan menjadikan hidup konsumen saya, nasabah saya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ada dua, giving and serving. Bahwa kita perlu profit, yes. Tapi urutan ini tidak boleh terbalik. Urutannya harus giving and serving dulu. Dan nanti berharaplah bahwa pasti keuntungan itu akan datang. Boleh saya lanjutkan dengan yang lain ini? Iya, baik. Ini saya mau menyapa Pak Antoni dulu. Karena pertanyaan mungkin mirip ya tadi dengan Ibu Siska di Mampang. Jadi meningkatkan mental dan mindset sales. Supaya kesadaran dan kerajinan bekerjanya itu naik. Begitu ya Pak Eloy ya? Very good. Very good. Sudah dijabarkan Pak Eloy tadi ya? Good. Oke, Pak Eloy. Next. Now, nextnya adalah, jadi kita berbicara mengenai value tadi, maka mari kita bertanya dulu, sebetulnya why do people buy things or service? Ini adalah hal yang teman-teman salesperson harus sadari juga. Jadi mari kita bertanya dulu, sebetulnya seorang membeli atau Anda membelilah, lihat dari pengalaman sehari-hari saja. Motivasi atau psikologi di balik semua pembelian-pembelian kita itu sebetulnya apa sih? Ada dua.
Yang pertama adalah supaya kita mendapatkan solusi. Jadi kita lagi mencari problem solvingnya. Jadi di dalam sales kita berbicara afflictions ya. Afflictions itu adalah berbicara mencari solusi terhadap masalah atau kebutuhan kantor atau pribadi kita. Kalau saya tidak punya mobil, maka saya ada kebutuhan untuk membeli mobil. Itu afflictions. Namun teman-teman sales, ketika Anda melakukan namanya fact finding, umumnya itu berhenti di dalam afflictions. Yang sebetulnya Anda cuman setengah jalan. Karena setengah jalan berikutnya berbicara mengenai aspirations. Nah, aspirations adalah di mana Anda mulai mengenal bukan hanya kebutuhannya, tapi apa sih yang membuat konsumen Anda bangun jam 2 pagi dan berpikir. Dan ada banyak mereka bangun jam 2 pagi bukan karena sebuah masalah, tetapi justru karena sebuah cita-cita yang mau diraih 1, 2, 5 tahun ke depan. Now, if you know that, kalau Anda bisa punya informasi mengenai affliction dan aspirations, ini adalah menjadi satu modal yang tadi saya sampaikan untuk membangun value. Now, kita sekarang berbicara mengenai yang dua itu, dan kemudian Bapak dan Ibu tentu saja kita berbicara mengenai nilai manfaat apa yang bisa kita berikan. Nah, saya mau kasih satu research yang pernah dilakukan. Boleh singkat, Pak Eloy? Singkat ya. Jadi Bapak dan Ibu, researchnya adalah di Amerika itu ada industri dalam makanan-makanan binatang. Dan mereka selama ini selalu berpikir bahwa konsumen kita itu adalah big dogs, small dogs, young dogs, old dogs. Jadi mereka menciptakan produk dan membuat strategi value marketingnya itu berdasarkan big dogs, jadi anjing yang lebih besar, dia makan apa sih? Sampai suatu hari ada orang yang penasaran, jangan-jangan kita salah loh. Jadi akhirnya mereka melakukan survei dan akhirnya menemukan, loh, makanan anjing kan tidak dibeli oleh si anjing yang makan, dibeli oleh tuannya. Maka akhirnya mereka bertemu bahwa ternyata segmen kita bukan anjingnya, tetapi ternyata ada grup anjing itu sebagai binatang. Orang-orang seperti ini mereka akan price sensitif sekali karena ada yang anjing sebagai peliharaan, ada anjing sebagai anak, bahkan ada orang-orang yang begitu cinta anjing. Itu sampai anjing itu seperti cucunya. Nah, sampai di seperti cucunya, maka di situ tidak lagi menjadi harga tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga kalau Bapak dan Ibu mengerti benar-benar ya, itu posisi dan value yang dipikirkan oleh seorang konsumen terhadap produk atau jasa Anda, maka Anda akan bisa lebih memberikan value dan bersaing tidak mengenai harga, tetapi mengenai value. Seperti itu, Mbak Yulis. Baik, kita harus berakhir dulu Pak Eloy pagi hari ini. Senang sekali bersama sahabat Sonora. Mohon maaf tidak semua pertanyaan kita bahas. Dan selamat Mbak Siska di Mampang mendapatkan buku Pak Eloy ya. Kisah perjalanan Pak Eloy. Dan minggu depan Bapak dan Ibu kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, Bapak Joseph yang dulu menjadi HR di Unilever, lalu di Bank Danamon dan sekarang di Indofood. Minggu depan tanggal 12 ya, beliau akan sharing bersama dengan kita. Wow, luar biasa. Jangan sampai lewatkan. Sampai ketemu minggu depan. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan yes, I can. Salam sukses Triangle.